Parangkusumo, salah satu tempat yang merupakan bagian dari pesisir selatan Pulau Jawa, adalah suatu bentangan pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Parangkusumo merupakan objek wisata yang menjanjikan hamparan pasir putih nan indah dan ombak yang lumayan besar. Tapi di balik keindahan itu tersimpan kisah-kisah mistis dan kengerian yang sulit dijelaskan secara nalar. Banyak kejadian seperti orang tenggelam, terseret ombak hingga jasadnya susah diketemukan. Menurut penuturan dan kepercayaan warga setempat, para korban biasanya terseret ombak karena berenang terlalu ke tengah, seperti tertarik oleh daya magis yang membuat terkesima hingga tidak menyadari bahaya akan kedalaman laut dan ganasnya ombak. Menurut kepercayaan warga lagi, bahwa di Parangkusumo tidak diperkenankan mengenakan pakaian warna hijau karena mengganggu keberadaan Nyi Roro Kidul. Mitos yang berkembang bahwa Parangkusumo merupakan gerbang gaib menuju kerajaan Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Pada malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, tempat ini ramai dikunjungi orang untuk bersemedi sekedar mencari ketenangan batin. Tapi ada pula yang bertujuan menempuh jalan sesat, yaitu mencari pesugihan. Pada hari-hari tertentu, di Parangkusumo juga mengadakan ritual labuhan yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta maupun oleh masyarakat umum. Ritual labuhan diselenggarakan sebagai sesajen sekaligus ungkapan rasa syukur atas perlindungan Ratu Pantai Selatan. Karena menurut mitos yang berkembang, dahulu kala pernah ada perjanjian bahwa Nyi Roro Kidul akan melindungi Panembahan Senopati sebagai Raja Mataram pertama dan keturunannya. Pada penelusuran astral Kang Dasep selaku ketua rombongan tim Cah Angon kali ini menemukan aktivitas astral yang sangat luar biasa. Banyak sekali hal-hal gaib kali ini yang dirasakan oleh tim Cah Angon di Parangkusumo ini. Hal ini menunjukkan pada kita semua betapa Tuhan Maha Besar dengan segala ciptaannya, dan menekankan pada kita bahwa ada dimensi kehidupan lain yang berdampingan dengan kita. Nah, ikuti terus penelusuran astral dan fenomena gaib di sepanjang perjalanan Kang Dasep dan Cah Angon di channel YouTube. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kali Mas apa?
Mas Marwanto. Mas Marwanto. Iya. Mas, saya pengen tahu sedikit tentang ini kan kebetulan kita di daerah Parangkusumo ya. Iya, Parangkusumo. Parangkusumo. Kalau jangan buka di sini 24 jam 24 jam. 24 jam Iya. ya. Saya tanya-tanya tentang di depan sini kan bulan pantai. Iya. Mungkin ada cerita-cerita yang menarik tentang mistisnya atau gaibnya. Apa pengalaman jenengan ini? Ya, pengalaman saya itu kalau pengalaman mistis ya Mas ya. Kalau itu di depan situ itu sering lihat anak kecil. Sering lihat anak kecil. Lari-lari gitu. Berapa makhluk itu? Kadang ya 2, 3 gitu Mas. Oh gitu. Ya. Dengan kondisi kira-kira umuran ya seperti anak kecil gini umur 6 gitu, tahun. Kecil-kecil banget lagi. Kayak apa ya? Kayak kalau orang bilang kayak tuyul gitu. Oh, kayak tuyul. Ya. Gitu. Gitu. Terus kadang kayak mau ngajak main-main gitu. Ngajak main. Ya, cuman lihat. Pakai gitu. baju atau enggak? Telanjang gitu. Telanjang ya? Iya. Itu sering Mas sama istri saya itu sering lihat di sini. Nah, kalau untuk apa namanya? Selain anak kecil, mungkin kan di sini terkenal dengan beliaunya ya, yang terkenal dengan Ratu Kidul ya. Itu pernah nggak dengar suara keretanya atau ombak yang segala macamnya? Kalau ombak itu sering Mas, kadang kelihatannya sampai depan sini, tapi alhamdulillah enggak Mas. Oh, ombaknya sampai ke sini. Ya, kelihatannya suaranya ya. Tapi ternyata enggak. Ya. Kalau beliaunya hadir, pernah melihat apa bentuknya atau suaranya itu yang disampaikan orang-orang kayak kereta kuda, gimana? Belum pernah Mas. Belum pernah. Ya, belum pernah. Ya. Yang sering saya dengar tuh kayak ombak itu kelihatannya besar. Tapi ternyata enggak sampai suara aja. Iya. Ada lain cerita lagi enggak? Mungkin dari cerita orang-orang yang pernah bermeditasi di sini atau apa namanya? Melakukan apa namanya? meditasi di sana, ritual. Itu pernah cerita nggak apa yang mereka alami? Mungkin dari dengar-dengar kan? Saya aneh-aneh. Ya itu banyak Mas kalau yang orang ritual di sini itu cerita apa? Katanya ya ada yang pernah ditemuin sama Bunda Ratu. Bunda Ratu ya itu. Terus ada yang Mas ceritakan itu dengar suara apa? Kereta itu. Kalau dulu kan kalau orang Jawa ngarani apa lampor apa itu? Lampor. Iya gitu ya. Banyak Mas yang cerita-cerita gitu. Mereka. Iya. Rata-rata untuk yang pada apa namanya? Meditasi di sini itu apa yang dicari rata-rata? Ketenangan atau yang lain atau gimana? Kalau di sini kalau kebanyakan juga ketenangan Mas. Ketenangan. Ya. Sama apa ya itu kalau isyarat apa itu loh, isyarat dari beliaunya ya, gitu. Gitu terus gerakan di sini gitu. Sering Mas. Sering ya? Iya. Tapi mungkin untuk urusan duniawi ya? Iya, urusan duniawi. Untuk pesugihan ada nggak? Kalau pesugihan ya belum pernah. Belum ada. Ya. Hanya apa namanya meditasi di sini dapat isyarat, bahwa harus melakukan ini untuk duniawi gitu ya. Iya. Itu yang sering saya dengar. Kalau dari situ terus ke sini ya cerita-cerita itu kayak. Ada nggak jenengan pernah ngelihat habis meditasi sana terus tiba-tiba orang itu kesurupan dan tidak bisa dikondisikan? Belum Mas, belum pernah ya. Belum pernah. Lihat orang kesurupan ya. Iya, belum pernah. Dari sini ya. Terus apa mungkin kena bala dari tempat ini karena mohon maaf tidak tahu adabnya. Karena kan tetap di tempat ini kan kita harus tahu adab karena tempat-tempat yang dirasa sakral kan. Belum pernah. Belum pernah. Kalau ada yang lihat kesurupan itu belum pernah. Kalau untuk baju hijau gimana? Baju hijau itu kalau di sini katanya larangan. Larangan. Iya. Kalau mau main ke pantai kalau pakai baju hijau nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kalau main. Kalau main ya. Tapi kalau ke warung sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, pemirsa jangan yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita ngobrol dengan pemilik warung yang kebetulan ada di depan pantai Parangkusumo. Kita coba mencari informasi seperti apa mistis yang ada di sini. Mudah-mudahan buat cerita yang cukup menarik buat nanti kita apa namanya untuk menelusuri dari sini seperti apa ya. Oke, mohon maaf kali Bu Sinten. Bu Yani. Bu Yani ya. Iya. Kalau jangan asli sini ya Bu ya. Ya. Kalau tadi kan ada disampaikan suami ada beberapa yang apa namanya model anak kecil segala macam. Mungkin Ibu yang lebih jelas lagi apa seperti apa?
Kalau pengalaman. Saya ya pengalaman di sini itu belum pernah dilihatin sama makhluk-makhluk yang ada di sini ya. Cuman ya kalau cuma cerita-cerita anak kecil ya dulunya kan belum jualan kayak gini, delivery. Ya delivery, ada orang pesan jam 3 malam, jam 2 malam gitu. Memang kalau anak kecil banyak ini. Nggak tahu mau ngajak main, tapi saya juga takut. Pernah diwujudkan dalam bentuk wujud nyata, hanya suaranya. Wujud. Iya. Ada suara dengan pas sare, ada suara yang datang. Nggak ada, nggak pernah. Kalau ombak memang dengar kayak gini, ombak ya. Mungkin kalau banyak air lebih besar lagi dengar. Oh, sama dengan suami ya. Jadi berdua tidur sini terus? Iya. Oh, harian tidur sini. Kalau apa untuk cerita-cerita dari leluhur yang dulu-dulu, dari tutur leluhur itu, yang mistis-mistis ini apa sebetulnya? Kalau itu kurang tahu ya saya. Tapi kalau pernah dari dulu ya orang-orang tua dulu itu di sana kan ada itu pertemuannya Kanjeng Ratu Kidul, Ibu Ratu ya, sama yang Panembahan Senopati ya, itu tepak telasnya masih di sana di Cempuri ya? Oh, itu berbentuk batu atau gimana? Kalau dulunya nggak tahu, tapi kalau sekarang memang batu ya? Iya, batu. Apa dilingkari tembok atau? Ya, sekarang udah dilingkari tembok. Oh, yang tadi kita lewat mungkin ya? Gitu. Kalau cerita lain untuk tempat petilasan lain ada enggak? Untuk Parangkusumonya atau di Parangtritis? Kalau di Parangtritis nggak tahu. Nggak begitu paham ya? Cuma di Parangkusumo itu yang memang tempat tujuan untuk orang-orang datang untuk meditasi di sini ya? Ritual di sini ya. Jadi hanya itu aja sing jenengan terasa mistisnya yang kalian rasain ya. Tadi dari cerita-cerita leluhur hanya sebatas cerita ya seperti itu tadi, pertemuan Panembahan Senopati ya dengan beliau benar itu. Ya nanti mudah-mudahan nanti coba kita cari informasi lagi, mudah-mudahan kita mendapat yang lain. Bu, terima kasih untuk waktunya, Mas. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Oke, pemirsa jangan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ini udah dapat narasumber dari penduduk sini. Monggo silahkan untuk hadir di sini di tempat ini. Silahkan makan di warung apa ini? Warung Bu Yani, warungnya Bu Yani, namanya seperti Bu Yani. Ya, oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tawakkaltu 'ala Allah, qala wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita masih dikasih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bersilaturahim, berkumpul di tempat ini di Parangkusumo. Diniatkan kita untuk silaturahim, diniatkan berminat ke Allah. Mudah-mudahan sesuatu yang kita inginkan di sini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah nanti kita mendapatkan syafaat beliau insyaallah. Buat teman-teman semuanya, majelis jangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sebenarnya untuk silaturahim dan sowan ke beliau, tapi nanti kita coba untuk untuk mengulas sedikit tentang apa yang ada di sini, karena ada beberapa mitos atau gaibnya seperti apa. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita semua kembali ke Allah. Kalau satu tim harus bareng-bareng, tidak ada yang lebih tinggi. Saya semuanya tim seperti rantai, tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Kita sama-sama ya. Diniatkan kita menjaga satu sama yang lainnya. Yang penting ilmu itu tinggi, istimewa. Tapi jangan lupa adab tetap kita lakukan. Dimanapun tempat berada, kita harus selalu menekankan adab kita di tempat kita berada. Ini hadirin Allah ila hadirin Ustaz Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan para kiai, ulama, guru-guru hamba ya Allah. Al-Fatihah. Khususan sahabil wilayah. Benar itu. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita jalan. Ya. Mas Kanjeng, ini kita mau arah kemana? Arah ke Parangkusumo, jadi perbatasan antara Parangtritis dan Parangkusumo. Perbatasan gitu? Ya, perbatasan. Ya. Nanti lewatnya? Jadi langsung masuk. Ya. Jadi, ini perbatasan. Jadi kalau secara mitos kan ini menjadikan pusernya ya, pertemuan antara pantai ya, batasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa Cahangon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kami bersama tim Cahangon kita berada di Parangkusumo. Kemudian kita sudah sampai di pantainya bersama beberapa teman-teman. Kemudian saya bersama beliau Mas Kanjeng Ratno. Oke, Mas Kanjeng Ratno, nanti kita coba untuk menelusuri tempat ini. Apa yang jenengan rasakan, apa yang jenengan lihat, nanti sampaikan aja ke pemirsa ya. Oke. Siap. Gitu, kita jalan lagi menuju ke arah kanan ya. Oke, siap. Yuk lanjut. Mas Kanjeng, kalau saya ngelihat tadi, kalau kita jalan terus di belakang saya, kita maju ke depan, itu kelihatannya auranya atau energinya nggak begitu bagus buat saya. Menurut Mas Kanjeng gimana? Kalau melihat dari apa yang ada dan kondisi saat ini, karena ulah semua ini adalah ulah dari manusianya sendiri. Oh, dari manusia sendiri. Ada suatu pergeseran gitu ya. Akhlak, di mana energi negatif ini senantiasa akan mengikut pada manusianya, alam itu sendiri. Sebenarnya alam ini luar biasa. Luar biasa, betul. Punya suatu tempat di mana yang bisa dijadikan untuk tempat mediasi, untuk menjadikan suatu ketenangan, tapi karena olah atau tingkah laku manusia sendiri akhirnya tempat itu terlihat hal yang tidak baik. Jadi memang semua itu faktornya manusia sendiri ya. Ya, kembali lagi kepada manusia. Manusia sendiri terlalu berpikir, terlalu menghubungkan segala sesuatu dengan hal yang mitos. Mitos ya. Mitos ada hal yang sakral, di mana sebenarnya ini manusia sendiri. Pola pikirnya gitu. Termasuk di tempat ini, tempat yang Parangkusumo itu luar biasa. Tempat di mana para leluhur ada suatu pertemuan yang luar biasa, dan kita mengakui kalau ada Jawa gitu. Cuma karena manusia, tempat ini dijadikan satu tempat yang tidak harusnya dijadikan tempat ini gitu lah ya. Ini kita lihat lah sampai saat ini kondisinya Parangkusumo itu kayak gitu. Dan ini menjadi suatu keprihatinan kita. Perhatian gitu ya. Itu, Gus. Pemirsa Cahangon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar nggak pemirsa tentang mitos warna hijau? Kita menggunakan kesini pakai baju atau apapun yang hijau, katanya itu dilarang. Menurut panjenengan, Mas Kanjeng, apa? Sebenarnya kalau warna hijau secara filosofi itu sebenarnya hal yang biasa. Nah, cuma karena adat di mana turun temurun, di mana ketika ada satu korban dan kebetulan itu bukan menjadikan suatu tanda dalam tanda kutip, dan kebetulan itu memakai pakaian hijau. Akhirnya ini menjadikan suatu mindset ketika warna hijau ini adalah warna yang kesukaan Bunda Ratu. Ini akan menjadikan segala sesuatunya dijadikan tempat untuk ini ya. Ini sebenarnya kembali lagi ke manusianya. Mindsetnya sebenarnya sampai saat ini kita juga enggak ada masalah. Enggak ada masalah, yang mitos saja berarti itu. Mitos, kemudian kebetulan juga
karena di sini juga ada banyak palung dan yang lain. Oh ya. Mandi tidak bisa ngontrol. Ya, kehati-hatiannya. Kehati-hatian. Jadi semuanya kembali ke manusia juga ya. Iya. Okay. Karena yang alam merusak, kemudian manusia juga sembrono. Nggak tahu adab. Ada dari tim SAR juga sudah istilahnya memberikan info gitu Gus. Jadi ini menjadikan satu ya kembali ke diri kita. Di manusia, kembalinya ke kita. Gitu. Jadi ada penjelasan dari beliau, Mas Kanjeng Ratno, bahwa pemirsa Cangon yang mau ke sini ke pantai, mau pakai baju hijau, pakai apa silahkan datang, tidak ada masalah. Yang penting kita kehati-hatian karena sudah ada banyak himbauan. Coba hari ini kita kondisikan lagi, coba kita cari info secara mistisnya, secara gaibnya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan lebih yang cukup menarik. Tapi karena keterbatasan saya dan kami semua tim, mohon dimaafkan, mudah-mudahan menjadikan kita semua jadi manusia yang bermanfaat. Ayo, jalan, kita cari. Shalawati bil qulub ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyai. Pemirsa jangan yang mendengar Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya memakai dupa. Dupa itu untuk wewangi-wangian. Sesuatu wewangian itu sunnah. Tapi kebetulan dupa itu budaya kita ya. Ya. Budaya Jawa. Saya harus melaksanakan. Di Jawa dan Pasundan juga seperti itu. Jadi jangan salah tafsir ya. Oke, pokoknya intinya kita bukan mengundang sesuatu yang aneh-aneh, enggak. Intinya tetap kita kembalikan semua ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita coba untuk menarik energi yang lain ya. Mas Kanjeng, yuk naik. Allah Akbar. Mas Kanjeng, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa menikmati pantai yang cukup luar biasa dan bisa silaturahmi di tempat ini. Amin. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang cukup istimewa, menjadikan kita menghargai tentang alam kita yang perlu kita lestarikan bersama dan kita jaga untuk generasi cucu-cucu kita. Ya, amin. Insyaallah. Ini menjadikan suatu pembelajaran yang harus kita jaga bersama. Amin, amin, amin. Dan ini manusia yang harus kita jadikan satu edukasi bersama. Siap. Nah, itu Gus ya, terima kasih. Dan ini luar biasa sekali Gus. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelah sana kelihatannya ada suatu energi yang tidak baik. Siap kita eksekusi Gus. Oh siap. Ayo kita lanjut, pemirsa, lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang itu jaga di pantai, di sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanun. Yeah. Kenapa? Kenapa ini? Kebetulan saya di sini silaturahim. Saya pengen tahu mitos yang ada di sini tentang kenapa baju hijau tidak boleh. Segera oleh ke sopo. Cerita-cerita dari beberapa orang mengatakan jangan kalau ke pantai Parangkusumo, Parangtritis tidak boleh pakai sesuatu yang warna hijau, terutama baju. Itu seperti apa ceritanya kalau menjelaskan paham? Ora kabeh orang oleh ke. Nggih. Ana siji loro sing ora trimo. Nggih. Madan-madan Kanjeng.
Oh, ngaten. Ora seneng. Sebenarnya tidak ada masalah nggih. Ora masalah. Alhamdulillah. Nggih. Sing penting ngerti toto, ngerti apa. Ngerti temerape panggon nang kene iki ngerti. Nggih, insyaallah. Nggih, kita paham. Jenenge mertamu kuwi ngerti toto, ngerti. Nggih. Ora sak geleme dhewe. Nggih. Ora sak penake dhewe. Leres. Kalau untuk sejarah ini kan ada terpisah kali niku nggih. Ya. Kenapa harus ada kali katanya di sini Parangkusumo, sini Parangtritis. Ini ngertos. Dulunya seperti apa? Yang kepiwates. Oh, wates. Piwates. Secara spiritualnya atau memang ada unsur-unsur yang lain secara beliaunya Kanjeng Ratu? Loro-loro. Lebih kuat mana? Ana sing ora kuat. Oh, ngaten. Tapi saya melihat di sini itu untuk wilayah yang Parangkusumo kok banyak tanda kutip energinya nggak bagus. Senang jopo ora nang kene. Ya, leres. Itu mereka seperti itu apa membuat panjenengan dan yang lain tidak, mohon maaf, tidak marah? Kanjeng Ratu. Nggih. Orang oleh surusane dhewe-dhewe, sepenting orang regeti panggonan. Oh, ngaten. Kalau yang di luar boten napa-napa ngaten nggih. Surusane dhewe-dhewe. Oh, ngaten. Tanggung jawab dhewe-dhewe. Nggih, insyaallah. Nggih. Tanggung jawab marang Gustimu dhewe-dhewe. Unduwen dhewe. Yang ngamun dipun penggawe wonten pundi? Parangkusumo nggih. Nggih, jenengan ngen temburan itu. Saya paham. Nggih, matur nuwun. Terus untuk anak kecil yang seliuran di sini itu sebenarnya siapa? Atau bangsa jenengan atau bangsa yang lain? Itu. Benten nggih. Tadi beliau mengatakan jenengan nanti suruh mengantar kami untuk sampai keluar dari perbatasan ini. Apa benar? Monggo kula dereke. Oh, oke. Matur nuwun, itu aja. Mudah-mudahan saya dan teman-teman di sini dalam kondisi sesuai dengan aturan, ngerti tata krama. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Oke, salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Rahayu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Allah aja. Allah. Diparingi energi kan, Jeng? Pemirsa, jangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kami bersama tim ini jam menunjukkan hampir jam 1 malam. Kebetulan kita bisa mengondisikan tempat ini dengan baik. Hanya sekedar sesuatunya tidak cukup kita bisa mengungkap lebih banyak karena kondisi keterbatasan saya dan teman-teman. Tapi intinya mitos tentang warna hijau biru itu tidak ada, karena di dalam kita mitos warna hijau adalah warna yang cukup baik dan sunnah. Makanya buat teman-teman kalau ke pantai Karangkusumo ataupun Parangtritis, silakan kalian memakai baju hijau, tidak ada masalah ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan penayangan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan pemirsa calon yang dengan Allah Subhanahu wa taala yang posisi ada di sana dan dalam kondisi sehat walafiat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan tetap jaga hati. Jadilah orang yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.